Hai, Pastor Kampung di sini. Bagaimana kabarmu hari ini? Siapa di antara kita yang masih menyimpan memori tentang kunjungan Papa Suci Paus Fransiskus di Indonesia? Ya, harus diakui bahwa efek Paus Fransiskus di Indonesia sangat besar. Tampaknya, kisah tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan akseptabilitas beliau kepada semua orang tidak ada habis-habisnya jika kita kisahkan. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan, tepatnya bantahan dari banyak saudara kita non-Katolik perihal status seorang paus di dalam gereja Katolik. Pasti Anda tahu dong apa yang saya maksud? Ya, sebutan Bapa Suci yang melekat pada diri seorang paus. Mereka, saudara-saudara non-Katolik, mempersoalkan mengapa seorang paus disebut Bapa Suci. Bukankah hal itu sangat bertentangan dengan Alkitab? Karena menurut Alkitab, hanya Allah Tritunggal sajalah yang boleh disebut suci. Loh, mengapa orang Katolik menyebut seorang paus Bapa Suci? Apakah kamu punya jawabannya? Komen. Well, mari kita cari jawabannya. Tapi sebelum kita mulai, tolong dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih, orang baik. Halo. Para saudara yang terkasih, dalam kitab suci hanya Tuhanlah yang kudus menurut hakikatnya sendiri. Namun, karena hubungan langsung dengan Tuhan, seseorang atau bahkan tempat dapat juga dikatakan kudus. Disebut kudus berarti mengungkapkan gagasan tentang pengudusan karena tindakan Allah sendiri. Bahwa seseorang atau suatu tempat itu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab menyebut orang, bahkan tempat, benda juga adalah kudus. Dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 16, tempat Allah menampakkan diri disebut kudus. Demikian dikatakan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Dalam Keluaran bab 19 ayat 6, Allah memberitahu orang Israel melalui Musa, "Maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Tempat kediaman Allah di kemah suci juga disebut kudus. Dalam Keluaran bab 28 ayat 43, dikatakan, "Dia dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya sendiri lalu mati." Demikian juga Allah menyatakan kota Yerusalem kudus dalam kitab Yesaya seperti dikatakan, bahkan menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Yesaya bab 48 ayat 2. Juga, seekor kambing persembahan kurban bagi Allah disebut kudus dalam Imamat bab 10 ayat 17. Setelah kematian dan kebangkitan Kristus, orang-orang Kristen menyebut diri mereka juga sebagai orang-orang kudus yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi miliknya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 7 dikatakan, "Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus." Dan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 16 kita membaca, "Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Karena kita adalah umatnya yang kudus dan umatnya adalah gereja, maka sudah sepantasnya lah kepala umatnya yang kudus disebut Bapa Suci. Bukan karena jasa-jasanya sendiri, melainkan karena Kristus telah mati untuknya dan untuk gereja yang dipimpinnya di bumi ini. Lebih-lebih lagi, karena jabatan seorang paus adalah jabatan suci, maka pantaslah ia dipanggil dengan sebutan Bapa Suci. Jadi, para saudara, Alkitab memberikan kepada kita bukti-bukti valid bahwa sebutan Bapa Suci bagi seorang paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik, sama sekali tidak
salah. Apakah kamu memiliki jawaban lain? Komen ya. Terima kasih, Allah Tritunggal Maha Kudus memberkatimu. Salve.